Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Pramuditya, NIM 03191002 dari Prodi Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas untuk mata kuliah material teknik 1. Untuk materinya uji impact. Uji impact adalah pengujian dengan menggunakan pembebanan yang cepat, rapid loading dalam pengujian mekanik. Terdapat perbedaan dalam pemberian jenis beban kepada material. Uji impact menggunakan beban dinamik. Pada pembebanan cepat atau disebut juga beban impact, terjadi proses penyerapan energi yang besar dari energi kinetik suatu beban yang menumbuk ke spesimen. Proses penyerapan energi ini akan diubah dalam berbagai respon pada material seperti deformasi, plastis, efek intersis, histeresis, gesekan, dan efek inersia. Untuk jenis-jenisnya ada beberapa jenis metode impact. Untuk yang pertama, metode Izot mempunyai penampang lintang bujur sangkar atau lingkaran dengan takik V di dekat ujung yang dijepit. Kemudian, uji impact dengan metode ini umumnya juga dilakukan hanya pada temperatur ruang dan ditunjukkan untuk material-material yang didesain untuk berfungsi sebagai cantilever. Untuk yang kedua, metode Cherpi, juga dikenal sebagai Cherpi-Notch, adalah tes regangan tingginya. Tes regangan tingginya standar yang menentukan jumlah energi yang diserap oleh materi selama fraktur. Prinsip dasar pengujian Cherpi ini adalah besar gaya kejut yang dibutuhkan untuk mematahkan benda uji dibagi dengan luas penampang patahan. Untuk rumus uji impact sendiri E sama dengan P kali D ke kurung cos B kurang cos A tutup kurung kurang L, di mana S sendiri itu energi yang dibutuhkan untuk mematahkan spesimen. P adalah berat pendulum, D jarak antara sumbu pendulum dengan pusat gaya berat pendulum, A adalah sudut pendulum sebelum dijatuhkan, B sudut pendulum setelah mematahkan spesimen, L energi yang hilang, H ketinggian spesimen pada bantahan ampere. Untuk jenis-jenis perpatahan impact ada 3 jenis. Yang pertama, perpatahan berserat atau patahan geser. Yang kedua, perpatahan granular atau kristalin. Yang ketiga ini perpatahan campuran berserat dan granular. Itu merupakan kombinasi dari dua jenis perpatahan di atas. Untuk selanjutnya, prosedur pengujian impact. Yang pertama, siapkan spesimen yang akan diuji. Kedua, lakukan pengukuran pada spesimen menggunakan jangka sorong. Ketiga, siapkan spesimen dengan suhu rendah, suhu sedang, dan suhu tinggi. Keempat, suhu rendah, isi plastik dengan air dan spesimen lalu simpan di freezer hingga air membeku. Kelima, untuk suhu tinggi, didihkan air hingga suhu kurang lebih 100 Celcius dan masukkan spesimen. Keenam, simpan spesimen pada landasan dengan simetris dengan tarik membelakangi arah datangnya gondam. Ini disebut juga metode Cherpi. 7. Angkat lengan gondam hingga terkunci. 8. Putar pointer searah jarum jam hingga sejajar dengan gondam. 9. Lalu pukul tuas hingga gondam meluncur dan bertumbukan dengan spesimen. 10. Lakukan pengereman setelah gondam mencapai ketinggian maksimum. Untuk selanjutnya contoh soal yang untuk materi uji impact ini. Contoh soalnya, mesin uji impact yang memiliki panjang pendulum 0,5346 meter dan massa pendulum 25,23 kg digunakan untuk uji impact sampel baja. Pengujian dilakukan dengan sudut awal A sebesar 124,5 dan setelah penumpukan benda uji sudut yang terbentuk B sebesar 114,7.
Hitunglah besar energi yang diserap oleh sampel baja tersebut pada saat patah. Jadi kita jawab untuk pertanyaan di atas. Pertama, kita diketahui M 25,23 kg. Untuk R-nya 0,5346 meter. Untuk A-nya 124,5. Untuk B-nya 114,70 derajat. Kitanya E. Selanjutnya kita jawab dengan rumus E sama dengan M kali G kali R buka kurung cos B kurang cos A. Kita turunkan aja. Untuk E sama dengan M-nya kita turunkan jadi 25,23. G-nya itu gaya gravitasi. Gaya gravitasinya 9,8. Jadi 25,23 kali 9,8 kali R-nya 0,5346. Buka kurung cos B-nya kita masukin 114,70 derajat kurang cos A 124,5 derajat. E itu hasilnya kita total 25,23 kali 9,8 kali 0,5346 hasilnya 132,18. Cos 114,70 dengan min 0,41. Untuk cos 124,5 ini min 0,56. Jadi totalnya 132,18 buka kurung min 0,41 kurang min 0,56 hasilnya adalah 19,827 kilo. Sekian dari saya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.